أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tanda orang itu tidak ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang mungkin kita sering sampaikan atau mungkin kita sudah bahas dan mungkin juga disampaikan oleh guru-guru kita yang lain. Di antara tanda tidak ridhonya kita terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah hati yang murka. Hati yang murka, yakni hati yang mana dia ini tidak ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan musibah yang datang menimpa dirinya adalah sesuatu yang membinasakan dirinya, padahal sejatinya tidak. Sebagaimana yang sudah kita pahami bahwasanya tidak ada satupun musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada seorang hamba, melainkan dengan musibah itu tiada lain dan tiada bukan tujuannya adalah untuk mengangkat derajat seorang hamba, atau juga tujuannya adalah untuk menghapus daripada dosa-dosanya tersebut. Maka wajib bagi kita ikhwati fillah untuk ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bunyi daripada doa tersebut, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ridha, yaitu sifat ridha setelah Engkau menetapkan daripada takdirmu. Karena sesungguhnya banyak sekali di antara kita, manakala Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita sesuatu, tapi ternyata hati kita itu tidak ridha. Dan di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang satu pelajaran yang begitu berharga, dan ini Rasulullah SAW baca dalam doa beliau, padahal beliau adalah Rasul Allah. Maka yang lebih utama kita adalah umatnya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya hati kita ini dijadikan ridha terhadap setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara tanda seseorang itu tidak ridho terhadap takdir Allah, yaitu lisan yang terlalu banyak mengeluh, lisan yang terlalu banyak berkeluh kesah dan mengeluhkan daripada takdir Allah tersebut kepada manusia. Ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwasanya setiap musibah-musibah yang menjadikan kita itu menangis, sejatinya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba dengan satu musibah, itu pertanda bahwasanya Allah itu cinta pada hamba tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kaum tersebut dengan suatu musibah, suatu ujian. Maka barang siapa yang ridho, Allah pun ridho kepadanya, dan barang siapa yang murka dan berkeluh kesah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dirinya. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga ikhwati fillah, di antara tanda seseorang itu tidak ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang diperbuat oleh tangannya, berupa dia menampar wajahnya atau menampar pipinya, merobek bajunya, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan di luar batas, seperti misalnya bunuh diri dan yang semisal dengannya. Ini semua merupakan tanda kalau seseorang itu tidak ridho dengan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, manakala beliau menyampaikan satu kabar, suatu hari, suatu ketika beliau menyampaikan satu kabar kepada orang-orang yang mengingkari takdirnya Allah SWT. Sampaikanlah kepada mereka bahwa sekiranya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah SWT tidak akan menerima infak tersebut sampai mereka beriman terhadap takdirnya Allah SWT. Kemudian ikhwati fillah kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara orang-orang yang memiliki hati yang lapang juga adalah orang yang mana dia ketika Allah SWT menimpakan kepada dia suatu musibah, dia langsung keluh kesahkan kepada Allah. Dia langsung mengadukannya kepada Allah SWT, dan dia tidak mengadukannya kepada manusia. Makanya merupakan suatu kehinaan
Manakala seorang hamba dia mengadukan perbuatannya Allah kepada makhluk, ya, bagaimana mungkin dia akan mengadukan Allah yang Maha Rahman kepada makhluk yang tidak memiliki sifat kasih dan sayang? Sementara semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya adalah baik. Makanya ikhwati fillah, anak ingatkan buat anak pribadi dan kita semua. Manakala sekiranya seorang ketika dia ditimpa dengan satu musibah, segera dia keluh kesahkan kepada Allah. Segera dia kembalikan kepada Allah dengan memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.